Hai semua, perkenalkan nama saya Ali Julaika. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Yang pertama, definisi teks editorial. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur media massa yang merupakan pandangan redaktur terhadap suatu peristiwa aktual yang sedang menjadi sorotan atau kontroversial. Di media massa, teks editorial juga bisa disebut sebagai tajuk rencana. Dengan demikian, teks editorial juga bisa disebut sebagai pandangan media massa terhadap suatu peristiwa yang sedang dibahas. Yang kedua ada struktur teks editorial. Yang pertama, tesis. Tesis merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya adalah mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam bagian berikutnya. Pada bagian pengenalan isu disajikan peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi dalam teks editorial disebut juga sebagai penyampaian pendapat. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang dalam teks editorial berupa simpulan, saran, atau rekomendasi. Di dalamnya juga terselip harapan redaksi kepada para pihak terkait dalam menghadapi isu mengenai persoalan yang terjadi dalam isu tersebut. Yang ketiga, ada kaidah kebahasan teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat tanya yang tidak ditujukan untuk mendapat jawaban, tetapi ditujukan agar pembaca merenungkan masalah yang dipertanyakan. Kalimat retoris digunakan guna mengunggah atau mengubah pandangan pembaca terhadap isu yang dibahas. Yang kedua, menggunakan kata populer. Teks editorial ditulis menggunakan kata populer yang mudah dipahami orang banyak. Yang ketiga, menggunakan kata ganti penunjuk. Kata ganti ini digunakan untuk menunjuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Contohnya, penggunaan kata tersebut, itu, dan sebagainya. Yang keempat, konjungsi kausalitas merupakan kata atau ungkapan untuk menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Dalam teks editorial, untuk menata argumentasi, memperkuat argumentasi, menyatakan hubungan sebab akibat, dan menyatakan harapan. Yang kelima, kalimat fakta adalah kalimat yang berisi informasi yang teruji kebenarannya. Biasanya didukung dengan data kuantitatif berupa angka atau grafik. Yang keenam, kalimat opini. Kalimat opini adalah kalimat yang mengandung pendapat, saran, pikiran, dan pendirian penulis. Bersifat subjektif, menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi, tidak didukung oleh data, dan sulit dibuktikan kebenarannya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teks editorial. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye!